Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Selamat datang di sesi Digital Studio Setup. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita kasih nama objek ini supaya nggak kebingungan untuk nantinya. Yang sekarang namanya itu masih sphere, itu udah otomatis dari Blender. Jadi kalau saya misalnya double klik di sini, saya ganti aja namanya jadi durian kulit supaya membedakan aja sama yang lain. Oke? Okay? Kita pilih opsi render di atas untuk setup lampu. Di sini ada opsinya, ini untuk yang X-ray, ini ada yang untuk material preview, dan yang paling terakhir, atau di paling sebelah kanan, itu namanya render display. Jadi kita bisa klik di sini. Kelihatan masih gelap ya. Oke, kita klik Shift A, bawah namanya lights. Di sini banyak opsi ya, ada yang namanya point, ada yang namanya sun, ada yang namanya spot, ada yang namanya area. Saya sering pakai semua ini, tapi tergantung objeknya. Buat sekarang kita pakai yang point aja, nah itu dia masih nggak kelihatan. Perlakuannya sama seperti objek ya untuk memposisikan. Jadi kita bisa taruh di ke atas, G, Z untuk ke atas, ya kita pilih view yang depan. Saya pilih view satu aja deh. Satu, tempatnya kita ke bawahin lagi, jadi supaya kelihatan posisinya ya. Dan agak dijauhkan seperti ini. Jadi kelihatan dari sisi depannya. Nah, kalau kita ke yang namanya data properties, kita klik di sini, itu bisa mengontrol seberapa terang atau redup cahayanya. Nah, sekarang ini masih ada di 10 watt. Kita bisa terangin, kita coba 100 deh. Terlalu terang ya. Kita coba 50. Kira-kira sudah cukup. Jadi kalau misalnya klik sebelah sini, angle-nya agak ke sebelah kiri, G, X, ke kiri. Jadi angle itu sudah kelihatan seperti ini. Kita sekarang ada di object mode dan siap untuk kasih warna dasar sama durian ini. Pertama kita rubah setting di material preview. Ini kelihatan putih karena memang belum ada warna sama sekali ya. Jadi kita kalau misalnya ke material property, kita harus klik dulu di objeknya. Material property itu ada di bawah sini. Dan kita harus klik new. Nah, di sini banyak setupnya, jadi saya buka dulu yang lebar supaya kalian bisa melihat ke atas ini juga. Oke, di sini opsinya tuh banyak sekali ya. Saya aja bingung apa aja opsi-opsi ini, tapi sering buat eksperimen. Karena saya sering eksperimen, jadi saya bisa kasih tahu kalian apa yang efektif, apa yang enggak, gitu, apa yang bisa dipakai atau yang enggak. Dari semua ini nih, spekular lah, terus sama shing, clear coat, jarang banget saya pakai ya. Tapi cuma ada sekitar 4 lah yang saya lumayan sering pakai. Yang pertama-tama itu adalah yang base color. Base color itu ada di atas sini, itu adalah warna dasarnya. Jadi kalau warna dasar itu saya kita ganti sekarang itu sudah lumayan, sudah bisa ngelihat warnanya itu kira-kira warna durian tuh ya di sekitar di sini lah. Hijau, agak kecoklatan. Kita bisa juga turunin supaya jadi lebih gelap, lalu lebih mirip sama duriannya. Ya. Yang kedua itu adalah roughness. Jadi roughness ini adalah seleksi ini contohnya kalau di tempat printer itu kalau kamu mau finishing matte atau glossy. Biasanya sering kayak gitu kan. Jadi kalau glossy itu lebih kilap, kalau matte itu lebih datar ya. Jadi kalau saya misalnya main-main di sini, contohnya kalau roughness-nya itu saya kurangin, dia akan menjadi lebih kinclong. Oke. Nah, kalau roughness-nya saya tinggikan, dia akan jadi lebih kasar. Lihat kalian mau yang di posisi mana. Kita di sini sudah. Oke lah. Yang ketiga itu adalah metalik. Nah, ini untuk objek ya yang metalik nih di atas ini nih. Ini cocoknya sebenarnya sih untuk besi aja, besi atau emas gitu loh, warna-warnanya kembali. Tapi kita nggak mau gitu loh. Ini buah gitu kan. Buah tuh nggak ada emasnya sama sekali. Jadi nggak usah main-main di sini. Kecuali kalau kamu memang mau ngebikin durian yang terbuat dari besi, ya silakan aja. Ya. Jadi efeknya ke besi-besian gitu loh. Kan sih nggak begitu kelihatan ya. Saya maksimalin. Bisa sih kelihatan ini. Mungkin di render type-nya. Coba saya ke atas. Masih nggak begitu kelihatan metaliknya. Mungkin karena
roughness-nya ini saya tinggiin, makanya jadi kelihatan. Nah, itu udah lebih kelihatan tuh kalau misalnya dikurangin. Oke, udah jadi lebih kinclong deh. Oke, oke, saya balikin lagi ya, jadi supaya nggak kebingungan dari tadi. Yang terakhir itu adalah subsurface. Ini bakalan kedengeran kayak pelajaran IPA ya. Tapi teorinya subsurface adalah apabila warna dasar sebuah benda itu tidak 100% padat, maka warna di dalam akan terlihat. Jadi contohnya kayak kulit manusia, kayak kulit kita, itu tidak 100% reflektif. Ya, ini saya jelaskan lagi. Kita masih bisa melihat warna urat kita. Ya, contoh yang lain, misalnya kalau kita menggenggam tangan kita seperti ini, ya, genggam yang erat. Nah, habis itu kalau pas dibuka, nah itu kan warnanya berubah dari putih ke warna agak ke pink ya, atau merah muda. Yang terjadi adalah cahaya itu tidak stop di atas kulit kita. Cahayanya itu terserap, habis itu menyebar gitu loh. Itu yang teori yang paling gampang yang saya bisa kasih tahu sama kalian ya. Beda dengan benda mati ya kayak plastik contohnya. Itu sangat reflektif. Jadi cahayanya itu stop di lapisan atas dan mantul balik. Apa sih yang saya maksud dengan ini? Jadi gini, kalau misalnya saya ganti ya di sini ya subsurface ini, itu nanti datarannya itu akan menjadi masuk ke dalam kulit tersebut. Contohnya kalau saya misalnya saya naikkan, nah, kelihatan kan warnanya jadi berubah. Yang tadinya warnanya kayaknya keras, sekarang kelihatan warnanya kayak agak, istilahnya tuh kayak karet atau membal gitu loh. Jadi warna ini pun bisa saya ganti gitu. Ya. Jadi sudah tidak kelihatan terlalu kuat lagi. Saya naikkan. Nah, seperti ini ya. Jadi warnanya sudah nggak jadi kayak lembek gitu loh, seperti karet. Dan memang ya kalau karet atau daun atau buah duku atau air itu kan memang datarannya tuh dia kan nggak 100% ya, cahayanya tuh masuk gitu loh ke dalam. Tapi karena ini durian, kita akan tetapkan subsurface-nya di 0,02. Oke. Jadi di dalamnya kita kasih warna coklat ya. Oke. Untuk berikutnya adalah kamera. Untuk setup kamera, saya buka dulu di sini. Shift A, kita akan pilih kamera. Ya, kameranya ada di situ. Sama seperti objek dan lampu juga ya, untuk rubah posisi, rotasi, dan skala itu sama semua. S, G, R. Kalau mau lihat pemandangan itu diklik di atas di opsi kanan di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kalian klik di sini, itu dekat banget sih. Itu terlalu dekat itu. Ya, saya bisa klik off lagi di sini. Jadi posisinya dia tuh emang ada di durian ya gitu. Oke, nah jadi kita bisa mundurin. Nah, kayak tadi ke sebelah sini. Oke, kita coba lagi, klik di sini. Nah, itu kan agak off lagi sedikit ya di saat di atas ini ya. Opsinya yang lebih gampang itu adalah kalau di numpad 0. Ya, numpad 0, itu melihat posisinya kameranya di mana. Oke, bisa kelihatan. Jadi kita bisa ngerubah. Oke, lagi X, sebelah sana, 0 lagi, nggak kelihatan. Oke, ini memang masalah. Oke, ini saya nggak belum masalah. Ini contohnya saya benar-benar berusaha loh. Uh, tapi emang susah ya untuk ngontrol karena posisi kamera dan posisi mata kita itu emang nggak sinkron ya, jadi kayak tebak-tebakan gitu. Tapi untungnya itu ada posisi di mana kita bisa ngontrol dari mata kamera. Jadi sekarang saya klik ya di sini ya, jadi saya klik 0 numpad tadi ya. Nah, di sini ada opsinya. Kalau kita buka di sini, itu ada yang opsi view. Posisi view ini ada yang namanya lock camera to view. Ya, jadi kita bisa nge-lock di sini, kita bisa kunci, dan kita bisa cari sekarang. Misalnya kalau saya mau zoom out, sekarang saya bisa, nah itu kan ada di sebelah sini. Nggak kelihatan tadi. Ya, nah sekarang saya bisa ngontrol kameranya, gitu. Ya, di mana posisinya dia tuh berada. Nah, contohnya kalau misalnya buat sekarang saya nggak begitu suka sama frame-nya. Ya. Saya mau ganti frame-nya, saya bisa ke atas. Ups, salah. Uh, ke namanya output properties ya. Saya mau skalanya mungkin disamakan jadi 1080 dua-duanya ya. Enter. Oke. Nah, dia kan nge-lock-nya masih terlalu besar. Di sini saya bisa unlock dulu, zoom out sedikit, sudah cukup di sini. Nah, baru saya lock lagi. Jadi saya bisa ngontrol lagi dia posisinya di mana yang paling maksimal. Itu caranya untuk nge-setup kamera. Klik 0,
selesai. Tuh kan, posisinya juga masih di situ dari tadi. Berarti kita bisa, supaya dia nggak begitu kelihatan ya, kita bisa disembunyikan. Jadi kita nggak ngelihat kameranya, cuma ngelihat ada lampunya aja. Jadi kita bisa nge-setup. Tapi setiap kalau kita mau nge-setup, cuma tinggal diklik nol, ada di situ. Ya, oke. Oke, kita udah dapat lampu, kita udah dapat kamera yang lagi disembunyikan, nyalain, sembunyiin, kita sembunyiin aja. Kita juga sudah dapat durennya, ya, kulit duren. Jadi sekarang kita siap untuk bikin studio. Nah, untuk bikin studio, kita harus bikin supaya durinya itu berada di sebuah fondasi. Jadi kayak ada lantai atau meja supaya terlihat lebih nyata ya, karena kalau ngambang di udara kayak gitu kan jadi kayak apa ya? Jadi kayak hantu. Hantu duren. Hantu duren. Nah, mereka bikin film itu hantu duren. Jadi kita akan ngebikin fondasinya dulu, Shift A, fondasi itu di bawahnya mesh, plane. Coba kita lagi ke kamera, kameranya masih ngaco, durennya juga masih ngaco, tapi kita perbaiki nanti aja. Yang pertama kita mau ngebuat supaya durennya itu kayak berdiri di atasnya fondasi. Jadi G, Z ke atas. Coba saya mau ngeliat dari sisi depan, masih ke bawah dia. Kita balik lagi ke Z. Kira-kira pas lah itu ya. Nah, kalau kalian mau, lampunya juga bisa didouble supaya bisa kelihatan lebih terang atau bikin lampu yang membantu gitu ya, jadi nggak semuanya terlalu gelap, jadi bisa kayak duplikat. Nah, ini caranya duplikat untuk semuanya ya, objek, lampu, sampai ke kamera pun juga bisa di shift D. Nah, itu udah ada double. Jadi kalau saya klik X bisa memposisikan ya, tapi dia terlalu terang, saya nggak mau terlalu terang, di 10 aja deh. 10. Dan lantainya kurang besar, jadi akan saya besarkan lagi S. Ya, nah sudah kelihatan di situ sekarang. Ini kira-kira udah bagus ya. Untuk melihat hasil gambar, bisa kita pilih render di sebelah kiri atas dan seleksi render image. Kemudian sudah merender. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. Untuk shortcut bisa klik F12. Jadi untuk sekarang saya hanya beri kalian cara paling mudah untuk render. Di sesi render, saya akan beri penjelasan lebih rinci mengenai rendering. Oke, ini hasil renderan untuk sekarang. Kita akan bisa bikin lebih rinci lagi, lebih bagus lagi, dan seperti nyata ya. Sekarang masih agak kelihatan terlalu kartun. Berarti di sesi berikutnya saya akan ajarkan kalian bagaimana caranya untuk melukis, maksudnya tuh ngecat objeknya. Oke, sesi studio digital sudah cukup sampai di sini. Ayo join video berikut. Durian ini bakal kita belah dan bikin buah di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silakan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoroto, sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi.